Pernah dengar janji manis kalau kerja remote itu sama dengan kebebasan absolut. Bebas macet, bisa kerja dari kafe mana aja, pokoknya enak banget deh. Nah, di pembahasan kali ini, kita bakal bongkar yang namanya paradoks kerja remote dan ngeliat bareng-bareng krisis burnout yang diam-diam ngintai kita di tahun 2026. Ternyata, realitasnya jauh lebih rumit dari sekedar foto laptop berdampingan sama es kopi susu di kafe. Coba diingat-ingat, pernah nggak sih ngirim atau nerima chat jam 11 malam yang bunyinya kira-kira, gue baru kelar meeting keempat nih hari ini, untung aja WFA, jadi fleksibel. Relatable banget kan? Sering banget kita memaklumi jam kerja yang benar-benar nggak masuk akal ini atas nama fleksibilitas. Padahal kemudahan yang kita agung-agungkan ini tuh cepat banget berubah jadi rasa capek yang kronis. Nggak heran kalau ujung-ujungnya banyak yang tumbang dan harus ambil cuti panjang. Dan dengerin ya, ini tuh bukan sekedar capek yang bisa sembuh cuma dengan tidur seharian. WHO secara resmi udah mendefinisikan burnout ini sebagai kondisi medis beneran yang diakibatkan oleh stres kerja kronis. Ada 3 tanda utamanya: ngerasa capek yang kebangetan, mulai sinis atau apatis sama kerjaan, dan produktivitas yang makin nyungsep. Ibarat mobil, ini tuh sinyal kalau mesin kita udah dipaksa jalan terus-terusan, padahal bensinnya udah mau habis. Nah, bersiap buat plot twistnya? Tebak siapa yang tingkat burnout-nya paling tinggi. Angkanya nyentuh 61% loh, dan itu dialami sama mereka yang sepenuhnya kerja remote. Gila kan? Angka ini ngelewatin mereka yang kerja hybrid, bahkan ngelewatin rata-rata pekerja keseluruhan. Di atas kertas, mereka ini yang paling bebas, tapi nyatanya mereka yang paling kelelahan. Poin krusialnya tuh ada di angka 20% ini. Jadi pekerja remote itu punya resiko kena burnout 20% lebih tinggi dibanding teman-temannya yang berangkat ke kantor. Paradoksnya kerasa banget kan? Fleksibilitas yang selama ini kita cari-cari ternyata malah jadi bumerang. Bayangin aja, efeknya bikin lebih dari 80% karyawan sekarang ini ada di ambang resiko yang lumayan tinggi. Terus kenapa sih bisa begini? Ya, coba aja kita lihat musuh-musuh tak kasat mata kita. Batas antara rumah dan kantor tuh beneran lenyap. Fakta gilanya, 81% pekerja remote masih aja ngecek email pas udah di luar jam kerja. Kenapa? Karena otak kita nggak pernah dikasih sinyal tegas, oke, kerjaan hari ini udah kelar. Belum lagi rasa terisolasi dan tuntutan diam-diam buat terus-terusan ngebuktiin ke bos kalau kita tuh beneran lagi kerja di rumah. Dan coba tebak siapa korban terbesarnya dari situasi ini? Gen Z. Iya, generasi yang sering kita sebut sebagai digital natives ini justru yang paling menderita. Angkanya mendominasi banget di 66%. Yang bikin makin miris, generasi ini dilaporkan mencapai titik puncak kelelahan mental mereka di umur 25 tahun. Itu cepat banget loh. Gak cuma itu, gap antar gendernya juga lumayan jauh. Ada 46% perempuan yang ngalamin burnout, bandingin sama laki-laki yang di angka 37%. Alasannya benar-benar nyata, yaitu beban ganda. Buat perempuan, WFH itu seringkali berarti ngejalanin 2 pekerjaan full-time sekaligus. Ya urusan profesional, ya urusan rumah tangga. Dan itu semua dijalanin di ruangan yang sama, di waktu yang berbarengan. Gak heran capeknya luar biasa. Kalau udah gini, terus solusinya apa? Apa kita paksa aja semua orang balik kantor full time? Tunggu dulu. Memaksa aturan Return to Office atau RTO itu bukan obat ajaib. Ada studi dari Universitas Pittsburgh yang nunjukin kalau maksa karyawan balik kantor tuh malah bikin kepuasan kerja anjlok tanpa memperbaiki hasil kerja. Jauh banget bedanya sama kesuksesan uji coba sistem 4 hari kerja seminggu yang udah terbukti ampuh nekan angka burnout. Tapi tenang, daripada kita cuma pusing mikirin situasi, mending kita ambil kendali sendiri dari rumah. Ada 3 langkah gampang yang bisa kita lakuin sekarang juga. Pertama, bikin ritual tutup hari secara fisik. Tutup laptopnya, beresin mejanya, kasih sinyal ke otak kalau kerjaan beres. Kedua, mulai kurangi kebiasaan balas chat jam 9 malam. Dan ketiga, tolong banget komunikasikan limit kalian ke tim sebelum kalian bener-bener meledak kecapean. Nah, buat kalian yang posisinya manajer atau leader, dengerin ya, ini PR buat kalian. Pertama, normalisasikan jam offline secara terbuka. Stop deh ngirim-ngirim pesan kerjaan di tengah malam, biarpun dibilang dibalasnya besok aja. Kedua, tolong evaluasi beban kerja real tim kalian. Jangan cuma lihat hasil akhirnya aja. Karena jujur aja, nyari orang baru buat gantiin karyawan yang resign gara-gara burnout itu jauh lebih mahal daripada sekedar menghargai batasan waktu mereka dari awal.
Sebagai penutup, coba deh resapi kata-kata ini. Produktivitas yang berkelanjutan tidak tumbuh dari kelelahan yang ditahan, melainkan tumbuh dari pemulihan yang dijaga. Intinya tuh, solusinya bukan sekedar soal di mana kita kerja, tapi bagaimana cara kita bekerja. Jadi pertanyaannya sekarang, batasan tegas apa nih yang bakal kalian bangun hari ini buat ngelindungin energi kalian buat besok? Pikirin baik-baik ya. Terima kasih udah ngikutin sesi kali ini, dan sampai jumpa di pembahasan seru kita berikutnya.